Jadi saya mau contohkan dari nggak usah jauh-jauh, langsung dari lighting yang saya set sendiri di sini. Jadi nanti kawan-kawan bisa lihat sendiri efeknya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya. Hari ini saya mau berbagi sedikit tips kepada kawan-kawan tentang lighting. Kita lanjutin yang kemarin. Nah, jadi setelah kemarin saya bahas beberapa plus minusnya lighting dan beberapa plus minusnya natural light. Nah, jadi hari ini saya mau coba share ke kawan-kawan itu apa sih benefitnya atau apa sih efek lighting itu apa aja sih gitu. Jadi hari ini saya mau share ke kawan-kawan sedikit tentang lighting, mungkin bisa nanti dipraktekin juga ke kawan-kawan apa aja efeknya, kayak mana hasilnya kalau pakai lighting tuh supaya efek fotonya tuh lebih keren gitu, lebih cakep dilihat. Sebelum dari itu gimana, ini mungkin ini jadi set final untuk saat ini. Set video YouTube saya, maaf sedikit agak flicker nih videonya nih, udah lah ya, enggak apa-apa lah ya. Di background light-nya ada sedikit masalah lah. Jadi kita langsung aja ya ke macam-macam efek lighting. Let's go. Jadi sekarang sebelum kita masuk ke efek-efek lighting tuh ada dua sifat lah. Sifatnya tuh ada yang sifatnya keras, ada yang sifatnya lembut. Jadi di lighting itu mungkin bisa saya bilang juga efeknya lembut gitu, cahayanya tuh halus gitu, antara gelap dan terang tuh lebih halus gitu. Di sini ada dua, yaitu ada harsh light dan ada soft light. Nah, yang biasanya dipakai fotografer tuh biasanya mereka tuh pakai ke soft light. Jadi soft light itu biasa lebih mereka pakai karena biasanya untuk foto-foto seperti foto-foto potret, foto-foto beauty gitu. Biasanya teknik yang mereka pakai tuh, yang sering dipakainya tuh lebih ke soft light. Seperti saat ini pun saya masih pakai soft light supaya cahayanya lebih lembut gitu. Jadi saya mau contohkan dari nggak usah jauh-jauh, langsung dari lighting yang saya set sendiri di sini. Jadi nanti kawan-kawan bisa lihat sendiri efeknya seperti apa. Kalau soft light tuh kayak gimana, kalau hard light tuh kayak gimana efeknya. Nah, ini saya coba lihatkan. Nah, saat ini yang sekarang itu lebih ke soft light. Jadi cahaya tuh lebih lembut antara shadow ini nih, shadow dan highlight yang di bagian pipi saya ini nih. Nah, transisinya tuh nggak keras gitu. Jadi transisinya tuh nggak keras, nggak kayak antara gelap dan terang tuh transisinya tuh lembut gitu. Inilah yang bisa disebut soft light. Nah, bagaimana kalau hard light? Nah, jadi hard light tuh seperti ini. Sebentar saya coba lihatkan ke kawan-kawan. Saya coba buka dulu softbox-nya nih supaya lebih jelas kayak gimana sih hasilnya kalau pakai hard light gitu. Nah, ini bentuk dari hard light. Cahayanya keras. Nah, kawan-kawan bisa lihat dari shadow ini nih antara gelap dan terang. Nanti kawan-kawan bisa bandingkan sendiri dari yang sebelum saya buka softbox-nya tuh, antara gelap dan terang tuh jatuhnya tuh lebih kontras antara gelap ke terang, jadi keras cahayanya. Nah, itu namanya disebut harsh light. Cahayanya tuh identik lebih keras. Kapan biasanya mereka gunakan? Biasanya harsh light ini biasa digunakan untuk kayak foto-foto potret karakter, atau kayak contoh misalnya kayak boxer gitu kan, petinju gitu kan, atau pegulat, atau biasa untuk olahragawan kayak basket atau pemain bola. Biasanya mereka yang actionnya itu biasa mereka tuh pakai harsh light, cahayanya keras, jadi detailnya tuh lebih keluar. Nah, itu salah satu keuntungan harsh light, itu detailnya tuh lebih kelihatan, lebih keras, cahaya yang masuk tuh lebih keras, jadi efeknya tuh lebih menyala gitu, lebih berasa efeknya, efek tajamnya dari si foto itu. Sebaliknya kalau di soft light, nah jadi saya kembalikan lagi ke soft light sebentar. Nah, sudah balik lagi ke soft light. Nah, jadi kalau biasanya untuk soft light, biasanya mereka fotografer itu pakai efek biasanya untuk foto beauty, biasanya lebih soft gitu, untuk foto-foto model atau foto-foto seperti corporate gitu kan, foto-foto potret corporate gitu. Biasanya mereka gunakan soft light, pakai cahaya yang lembut dari transisi seperti kalian bisa lihat tadi kan. Nah, kayak di shadow bagian hidung saya ini,
dengan bagian-bagian shadow yang tadi bisa dilihat. Nah, kayak transisi kacamata ini kan garisnya tuh nggak keras kayak tadi. Teman-teman bisa lihat, nanti saya tampilkan lah di kiri kanan antara hard select dan soft select itu kayak gimana bedanya gitu. Jadi kapan gunakan hard select dan kapan gunakan soft select itu, kalau hard select biasanya dipakai untuk seperti foto-foto sport people, sport ya, olahragawan, atau bisa juga untuk karakter gitu, kayak sinema gitu. Biasa kawan-kawan lihat foto-foto sinema itu kan detailnya kelihatan banget, yang cahaya tuh keras sekali gitu kan. Nah, jadi untuk nge-build karakternya tuh lebih dapat, lebih berasa. Nah, sebaliknya kalau soft light itu malah kebalikannya. Soft light itu biasanya untuk foto-foto beauty, kayak foto-foto potret, foto model, potret-potret seperti kayak beauty portrait. Kadang kan biasanya foto-foto beauty portrait ini yang paling sering dipakai sih kawan-kawan fotografer gitu kan. Ya seperti itu gitu kan. Nah, jadi dari efek-efek lighting tadi, kalau kita balikin ke natural light, kawan-kawan bisa juga praktekkan. Nah, misalnya kemarin kan saya bilang kalau mau foto yang cakep itu jam-jam 3 sampai jam 5 sore gitu, paling cakep cahaya mataharinya kalau ada matahari gitu kan. Biasanya matahari itu relatif harsh light, lebih ke harsh light biasanya untuk foto-foto misalnya potret lah, atau couple, atau pre-wedding, atau apalah gitu kan. Biasanya kalau untuk foto-foto outdoor yang pakai natural light, kemungkinan besar kalau menggunakan matahari tanpa adanya alat bantu, misalnya alat bantu untuk softer light gitu kan, biasanya mereka hasilnya itu bakal jadi hard light. Antara gelap dan terang tuh kontras gitu, gelap ke terang tuh kontras, jadi tidak transisi, tidak smooth, yang bisa kawan-kawan lihat di like saya nih. Nah, jadi transisinya tuh keras gitu antara gelap dan terang. Nah, kemudian biasanya oke lah. Kadang ada juga yang biasanya tuh aduh gimana ya caranya ya supaya nggak terlalu keras cahaya nih. Nah, ada solusinya. Biasanya kalau kita yang minim budget lah, kalau kita cerita tentang DIY, kawan-kawan bisa pakai kain putih. Pakai aja kain putih outdoor. Kalau ada waktu lebih bisa bikin bingkai buat kotak aja gitu, nggak masalah. Buat sekitar 1 meter ke 1 meter atau 2 meter ke 1 meter gitu. Udah bisa, udah cukup. Pakai kain putih atau pakai kertas putih yang agak transparan, jadi bukan full putih kayak kertas karton gitu kan, nggak pakai kertas itu, kertas manila namanya, saya lupa nama kertasnya. Kertas ataupun kain putih itu bisa kawan-kawan pakai. Jadi putihnya tuh jangan yang full bener-bener putih yang nggak sampai nggak tembus cahaya itu, jangan, tapi pakai yang agak sedikit transparan kayaknya, warnanya putih tapi agak transparan. Nah, itu jadi fungsinya kalau kita beli peralatannya yang khusus fotografinya, namanya itu diffuser, namanya diffuser light. Diffuser light ini bisa kawan-kawan pakai untuk menghindari si kontras cahaya tuh antara gelap dan terang tuh terlalu keras gitu. Dia tuh biasanya tuh di reflektor. Dia tuh pakai reflektor yang ini, yang 5 warna ini, seperti ini reflektor ini. Biasanya tuh di dalamnya tuh ada satu yang sebagai mainnya, yang utamanya itu jadi diffuser dia. Nah, itu bisa kalian pakai. Jadi fungsinya tuh kayak softbox, jadi softbox mini lah. Jadi diffusernya ini nih, supaya cahayanya tuh lebih lembut gitu. Nah, itu biasanya DIY yang bisa kawan-kawan coba untuk motret lah. Sebenarnya nggak susah, asal mau aja sih, asal mau kawan-kawan mau coba gitu. Kalau misalnya pakai HP gitu kan, bang aku belum ada kamera bang, cuma ada HP, bisa pakai HP juga bisa, itu nggak masalah. Kalau mau buat efek seperti kayak sekarang gini nih, bisa, nggak harus beli lighting dan kalau misalnya kita pergi foto-foto di outdoor gitu kan, bisa bawa aja, misal entahlah itu kain atau kertas yang agak bening gitu kan, jangan warna, kalau bisa ya, kalau bisa warna putih gitu. Nah, itu bisa jadi fungsi sebagai diffuser untuk melembutkan cahaya yang kontras tadi. Kalau di lighting ya sama, mungkin bisa pakai softbox untuk mengurangi hard light tadi. Cuman nah, ini nanti di next video saya mau bahas, walaupun pakai softbox kamu bakal ada resiko tetap dapat hard light. Nah, tetap efeknya terjadi hard light. Ini di next video akan saya coba share. Kawan-kawan tetap
tungguin aja nanti videonya rilis. Ini bakal jadi knowledge yang baru lah, knowledge yang mungkin udah lama tapi mau saya share juga ke kawan-kawan yang mungkin mau belajar fotografi dan lain-lain, supaya tahu kalau di fotografi tuh ada knowledge-nya yang sebenarnya orang nggak sadar, padahal itu something benefit kalau kita paham. Oke, jadi tunggu aja nanti di next videonya akan saya coba share kalau kita paham dengan ini lebih ke teori sih, teori ini dan dipraktekkan pun memang terjadi nyata gitu. Ini lebih ke kayak fisika gitu ya. Jadi teori ini bakal jadi knowledge yang harus banget kamu pahami yang mau belajar fotografi supaya fotonya lebih maksimal. Gak sekedar letak simpan lighting foto jepret enggak. Nah, jadi sekian aja dulu dari saya. Kalau ada yang mau tanya-tanya lagi silahkan komen di bawah, atau mau share pengalaman lightingnya kayak gimana silahkan komen di bawah. Nextnya teori tentang lighting ini bakal jadi change your photography, trust me, it really works. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe di bawah, gratis kok. Bantu juga channel ini supaya bisa dijangkau oleh orang yang lebih banyak. Di like juga videonya, sangat bantu sekali untuk grow up channel ini supaya banyak orang yang lebih tahu lah, lebih dalam tentang fotografi yang gak banyak di share fotografer. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum, see you later, bye.